Leviticus dan juga yang lain-lain. Itu merupakan kanon di Perjanjian Baru. Pelajari sehingga engkau dapat lebih lagi punya wawasan yang luas di dalam hal menyampaikan berita ilahi. Sehingga dunia tidak akan mengecilkan pelayananmu, tapi mereka akan terheran-heran dan akan meyakini bahwa apa yang Tuhan telah berikan padamu itu benar-benar murni dari Tuhan. Saya juga akan menyambut hal-hal itu karena Tuhan juga memang minta supaya kami semua hamba Tuhan harus belajar kepada Yesus Kristus lewat pikiran, lewat hati, lewat perbuatan, langkahnya, tangannya, seluruh organ tubuh Yesus biar menyatu kita kepada Yesus sebagai ranting yang tidak terpisahkan. Dia adalah pokok yang benar, anggur berbicara sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus. Sesudah itu Tuhan katakan pelayanan ini akan lagi Tuhan pedulikan asal kita tetap membuahkan kebenaran sehingga semua yang ikut di Grace Ministry Zoom ini tidak akan mundur dan tidak akan ke kiri atau ke kanan tetapi paralel mengikuti jalan Tuhan yang penuh dengan kebenaran dan menuju kehidupan kekal. Di Tuhan mau, mari kita ikat hubungan erat-erat bukan hanya sebatas di dunia ini. Kita mendengarkan pesan Tuhan, kita senang, tetapi kita enggak gaya hidupkan. Itu semua sia-sia kata Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya berat ke fana, tetapi kita harus lebih lagi meningkat untuk hal-hal yang abadi. Tuhan katakan dunia ini akan segera lalu dan lenyap dan akan semua lenyap, tetapi Tuhan ganti dengan langit bumi baru, dengan gantinya langit dan bumi baru ini akan didiami oleh orang-orang kudus, tapi yang tidak menurut firman Tuhan ada lautan api yang menyala dan siksa kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan katakan mari kita perhatikan pertobatan, bukan hanya ikut-ikutan, tapi masing-masing setiap saat introspeksi diri dan mengaca terus pada firman Tuhan, karena terletak sebuah Alkitab yang begitu bercahaya dan bukan hanya sekedar buku, tetapi itu memang matahari kebenaran yang sungguh indah, yang memancar dan menembusi sampai di lubuk hati kita yang terdalam. Itu maunya Tuhan dan tetap bersyukur dan bersuka cita kata Tuhan. Itu maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Ya, biarlah kita mendengarkan dan kita mau menjadi pelaku firman yang baik dan benar, supaya semua pesan Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup kita semuanya. Juga buat saya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih semua juga untuk saya dan untuk kita saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati hambanya Ibu Ong Ling Lin dan semua yang bertugas di Grace Ministry Zoom. Amin. Amin, Tuhan berkati. Kita mau istirahat sebentar ya, Bapak Ibu. Kita mau belajar firman Tuhan sebentar. Semua yang ada di tempat ini semua ingin diberkati Tuhan luar biasa kan? Semua yang masuk di Zoom ini enggak cuman nganggur lalu masuk Zoom gitu ya. Tapi kan semua ingin mendengar pesan-pesan Tuhan. Apalagi kalau pesan Tuhan yang baik, bagus buat kita semua, akan diberkati. Waduh, lebih semangat. Iya kan? Tetapi kita enggak cuma dengar lalu semangat. Enggak cuma nyimpen di dalam hati. Tetapi Tuhan mau kita bergerak, kita melakukan. Karena kalau kita enggak melakukan, kita enggak mungkin bisa. Janji Tuhan tetap janji Tuhan. Pasti terjadi tergenapi dalam hidup kita ketika kita siap. Tapi kalau kita tidak pernah siap, janji Tuhan tidak mungkin terjadi. Ya, seperti anak kecil. Dia mendengarkan janji. Kamu nanti kalau besar, kamu nanti jadi konglomerat yang luar biasa. Ya, kamu nanti pergaulanmu semuanya levelnya itu semua di atas. Karena papa ini pengusaha yang luar biasa. Papa ini konglomerat, papa ini punya properti luar biasa di mana-mana.
Anaknya, oh iya papa, iya, iya, pasti. Dan anak itu percaya nanti dia bakal seperti papanya yang konglomerat. Tetapi ketika anak ini sekolah males, tidak pernah naik kelas, kalau naik kelas itu nyogok, ya toh? Nyogok karena anaknya orang kaya. Bisa naik, bisa naik. Naik karena sogokan, bukan karena otak dan kepintarannya. Dan ketika dia lulus, dia besar. Bayangannya dia pasti menjadi konglomerat seperti papanya. Pasti itu semua usaha diberikan, ya, dihibahkan kepada dia sebagai anaknya, apalagi anak satu-satunya. Otomatis kan? Tetapi ketika diberikan kepada dia, karena dia tidak berpengalaman, dia tidak pernah belajar, tidak pernah mengikuti lika-liku kehidupan, bagaimana caranya papanya mengelola usaha pekerjaannya semuanya. Dan ketika diserahkan sama dia, bukannya dia jadi konglomerat. Usaha papanya habis di tangan dia. Semuanya rugi, semuanya merugi, semuanya habis, diambil orang, disita orang. Apakah Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin, pasti terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menerima janji Tuhan itu, tapi kita tidak pernah berusaha, kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janji tetap janji. Tetapi karena kita tidak pernah bisa menggapai janji itu, kita tidak pernah bisa menuju ke tempat itu, maka janjinya tinggal janji, tidak pernah sampai kepada kita. Dan Tuhan selalu melihat ketika kita tidak siap, dia akan memindahkan kaki Dian kepada orang lain, karena yang diandang di tempat kita tidak berguna. Dan hari ini saudara, kita semua yang ada di Zoom ini, ingin mengalami perubahan hidup dalam hidup kita. Ya, ingin diberkati Tuhan luar biasa. Ingin dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena Anda pikir kalau dipakai Tuhan luar biasa, itu luar biasa. Hasilnya luar biasa, kayak gereja, sebuah gereja yang di Surabaya, besar, bagus. Wah, jemaatnya jutaan. Tidak cuma ribuan, ya, atau puluhan ribu. Loh, ratusan ribu. Gedungnya mewah, bagus. Wah, tinggal dapat setoran, persembahan, persepuluhan, dapat setoran luar biasa. Saudara, tidakkah engkau tahu? Ketika tidak tahan, tidak kuat, dan tidak banyak berdoa, tidak banyak melekat sama Tuhan, tidak sampai akhir, tidak bisa bertahan sampai akhir. Akhirnya apa? Gerejanya tetap jadi, karena itu sudah Tuhan berikan. Sudah Tuhan siapkan, Tuhan berkati. Tidak pernah berubah, gerejanya tetap. Yang berubah di dalamnya. Tetapi coba kalau di dalamnya semakin melekat kepada Tuhan, semakin berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka itu akan jadi besar dan besar dan besar. Luar biasa dengan cara Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau kita belajar. Saya perhatikan semua yang ada di Zoom ini luar biasa, rajin setia. Ya, rajin setia masuk Zoom. Dengarkan pesan Tuhan luar biasa. Nek wis mari ada pesan Tuhan disampaikan, ada yang bertahan puji Tuhan, tapi ada yang langsung keluar. Ya, leave, udah bye-bye. Cukup dengan pesan Tuhan. Tetapi ketika ditunggu-tunggu, mana? Mana kok tidak jadi-jadi, kok tidak datang-datang? Itu benar nggak? Bahkan mungkin ada di antara saudara, ketika lagi santai, duit banyak, tidak perlu Zoom. Tapi ketika mulai mengalami sepi, mulai mengalami paceklik, mulai mengalami keadaan, mulai masuk lagi. Tak cari pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan buat saya? Tetapi saudara tahukah engkau? Ada juga yang datang. Dia senang kenapa? Ketika datang, merasa damai sejahtera, merasa ada perubahan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Ya. Cuman sampai di situ. Tetapi hari ini kita mau belajar.
Firman Tuhan tetap iya dan amin. Janji Tuhan tetap iya dan amin. Dan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu apabila kita benar. Benar, hidup dan berjalan dalam koridor kebenarannya. Disertai kekudusan. Iki sing angel, ya. Supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sesulit apapun, serumit apapun. Benang yang berundeli, serumit apapun, tidak ada jalan keluar, tidak bisa diurai. Tetapi kalau kau taruh di tangan Tuhan, semua akan terurai satu-satu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dan semuanya ada jalan terbuka satu-satu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Nah, kita mau belajar. Kita tahu di dalam Alkitab ini, di dalam seluruh Alkitab ini, tokoh yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Siapa saudara? Banyak tokoh di dalam Alkitab ini. Dan kita tahu Salomo adalah tokoh yang dikasih Tuhan. Di mana Tuhan yang menampakkan diri kepada dia. Bahkan Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kerajaannya. Bahkan Tuhan memberkati luar biasa. Tidak ada raja yang seperti dia lagi. Kenapa dia bisa, yang lain tidak bisa? Padahal sama-sama orang pilihan Tuhan. Sama-sama Tuhan yang panggil, Tuhan yang mengurapi. Saul Tuhan mengurapi. Daud Tuhan juga mengurapi. Ya kan? Tetapi saudara, yang tidak sama adalah hatinya. Yang tidak sama adalah kesetiaannya. Apa yang dia lakukan tidak sama di pemandangan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar. Kita lihat 2 Tawarik 3. 2 Tawarik 3. Salomo mendirikan bait suci. Ya. Anda baca nanti di rumah 2 Tawarik 3 ayat 1 sampai 17. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan kedua pada tahun keempat pemerintahannya, dan seterusnya Anda bisa baca di rumah. Ya. Dan kita lihat lagi, satu yang dikerjakan Salomo adalah mendirikan bait suci. Yang kedua, kita lihat 2 Tawarik 5. 2 Tawarik 5. Dua Tawarik 5 ayat 2. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Salomo kembali mengangkut dan memindahkan tabut perjanjian Tuhan itu. Ya. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel, orang Israel datang, maka orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu semuanya diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan bait itu, di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu, sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Saudara, Salomo tidak saja mendirikan bait suci, dia memindahkan tabut perjanjian, dan dia tidak memindahkan dengan tangan kosong asal dipindah, tetapi dia mengajak segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya
berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba, lembu, sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Bayangkan, tidak terbilang banyaknya itu luar biasa, saudara. Ya. Dan Tuhan menepati janjinya kepada Daud. 2 Tawari 6, kita lompat ya. Nanti saudara baca di rumah sendiri ya. 2 Tawari 6 ayat 3 sampai 10. Kita lihat ayat 10-nya ya. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Daud dulu pernah sebagai raja ingin mendirikan bait suci. Tetapi Tuhan berkata, bukan engkau yang mendirikan, tetapi anakmu. Dan Tuhan menepati janjinya, sehingga melalui Salomo, dia yang dipakai Tuhan membangun bait suci. Janji Tuhan, iya dan amin, benar-benar terjadi tergenapi dalam hidup Daud dan Salomo. Saudara, hari ini kita mau belajar dari Salomo. Kenapa dia bisa dikasih Tuhan, dia bisa mendapat mimpi dari Tuhan. Bahkan Tuhan menampakkan diri lagi yang kedua kali buat Salomo ya. Anda baca 2 Tawari 7 ayat 11 sampai 22 di mana Tuhan menampakkan diri lagi kepada Salomo. Sedangkan kita ini anak Tuhan, pernahkah kita mendapatkan penampakan dari Tuhan? Pernahkah kita mendengar suara Tuhan? Ada di antara saudara yang sudah pernah dengar suara Tuhan. Ada di antara saudara yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Baik itu mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Ya, dan hari ini kita mau belajar. Salomo mendirikan rumah di Yerusalem seperti yang Tuhan mau. Dan dia tidak mendirikan rumah asal-asalan, asal dibangun, asal jadi, bukan. Dia mendirikan rumah itu dengan semua peralatannya, perhiasannya, semuanya. Dari emas semuanya bagus. Dan ketika Salomo mendirikan semua itu dengan segenap hati, Anda baca di situ, dia apa yang dia butuhkan, kayunya lah, bahannya, apa semua Tuhan sediakan, Tuhan kirim. Ya, bahkan Tuhan kirim Ratu Sheba itu bisa datang ke situ. Saudara, hari ini kita sering mendengar pesan Tuhan. Kita sering mendengar penglihatan nubuatan yang disampaikan baik melalui saya, Ibu Grace Lumampau, Bapak Paulus Aming, semua yang ada di sini, Amenia Mendorfa, apalagi Anastasia, ya. Ada banyak yang Tuhan pakai sekarang di sini. Anda mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Kita cuma mendengar dan mendengar. Tetapi Tuhan mau kita tidak sekedar mendengar. Tetapi kita mau membangun, mendirikan rumah Tuhan, bait suci Tuhan. Benar-benar kau bangun, kau dirikan di dalam dirimu sendiri. Di dalam hatimu. Bagaimana caranya kita membangun rumah Tuhan di dalam hati kita? Tuhan selalu berkata, benahi hatimu, benahi hatimu. Ketika engkau membenahi hatimu, engkau mulai membersihkan hatimu. Engkau mulai membersihkan kotoran-kotoran, sampah-sampah semua yang ada dalam hatimu yang tidak berguna. Paku-paku, semuanya pasir-pasir, kerikil-kerikil, batu, semuanya. Ranting-ranting kering, semuanya. Dibersihkan semuanya. Rumah nggak mungkin bisa terbangun kalau kotor, kalau nggak ada pondasinya yang bagus. Dan ketika engkau mulai membersihkan semua, kenapa Tuhan selalu berkata dalam sum ini mengampuni dan mengasihi? Lepaskan semua. Mengampuni, mengasihi orang-orang yang mengecewakan engkau, yang menyakiti engkau, yang menorehkan luka di masa lalu. Semuanya lepaskan. Mengampuni dan mengasihi.
Karena kalau kau bisa melepaskan semuanya, engkau bisa membersihkan semuanya, baru engkau bisa mendirikan rumah yang baru, bait suci yang baru di dalam hatimu. Tidak usah jauh-jauh bangun gedung. Kalau kita bangun gedung yang miliatan, kita tidak mampu. Tuhan tidak suruh kita bangun gedung yang miliatan. Memang itu perlu. Tetapi yang terlebih lagi, bangun gedung itu dulu di dalam hatimu. Bangun itu rumah Tuhan dulu dalam hatimu. Bait suci itu di dalam hatimu yang bersih. Yang kokoh, bangunannya yang kuat. Dan ketika engkau membangunnya, tidak mungkin kita bisa mengampuni, mengasihi. Tidak mungkin kita bisa membersihkan dari hari ke hari. Tidak mungkin. Karena kita manusia nggak sempurna. Keinginan daging lebih kuat daripada keinginan roh, betul? Tetapi ketika engkau mulai masuk tenggelam, engkau masuk dalam kedalamannya Tuhan, engkau masuk dalam pujian penyembahan, terus berikan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kita sering mendengar sabda Tuhan, firman Tuhan. Ketika engkau meluaskan Roh-Ku berkarya dalam hidupmu, ketika engkau memuji dan menyembah, maka aliran-aliran air dari atas mengaliri membasahi hatimu, memenuhi hatimu, dan aliran dari atas itu terus membersihkan hatimu, memenuhi hatimu, memenuhi seluruh tubuhmu. Dan ketika semua memenuhi seluruh tubuhmu, maka ada kehidupan. Ada kehidupan yang berkemenangan. Ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada peningkatan dengan cara Tuhan. Kalau kita membersihkan hati kita sendiri, dengan kekuatan kita, nggak bisa. Kita nggak mungkin bisa mencabut paku, mencabut tusukan pisau yang begitu dalam di dalam hati kita, yang menorehkan luka yang dalam, yang sampai membuat darah itu kering. Itu aja kita nggak bisa buang. Kita simpan terus karena sakit. Tapi tahukah Anda, ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Anda mau Roh Kudus itu bisa membersihkan semuanya. Roh Kudus bisa mencabut, mengeluarkan semuanya, membersihkan semuanya. Nggak ada bekas lagi luka di dalam hatimu. Karena lukanya semuanya udah dibersihkan, udah dibalut, udah disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika luka-luka itu sudah bersih semuanya, engkau terus memuji, menyembah, memuji, menyembah. Engkau mulai berbenah dan berbenah. Engkau terus memuji dan menyembah, terus memuji, menyembah. Engkau akan menjadi manusia yang baru, ada perubahan dalam dirimu. Perubahannya apa? Anda selalu bisa mengampuni dan mengasihi. Anda selalu bisa berdamai. Ya. Anda terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau tidak akan lagi sembarangan berkata, tetapi engkau akan berjalan bersama Roh Kudus. Apa yang keluar dari lidah bibirmu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi berkata yang sia-sia, tetapi perkataanmu selalu memuliakan nama Tuhan. Dan ketika engkau membangun terus rumah di dalam hatimu, bait suci dalam hatimu semakin bersih, semakin bagus bangunannya. Semakin perkakasnya dari emas. Ketika Anda melalui proses demi proses yang dari Tuhan, dibentuk dari bejana yang indah, yang siap dipamerkan. Udah jadi bejana, masih dibentuk lagi, dicor lagi di api yang panas, ya, dibolak-balik lagi, sampai engkau menjadi emas yang murni. Dan ketika engkau menjadi emas yang murni, hasilnya luar biasa. Dan kita tidak akan mampu menjadi emas yang murni tanpa penyertaan Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu menyertai engkau, wow, hasilnya itu luar biasa. Saya pernah sampaikan, ketika engkau membangun rumahmu, menyediakan rumahmu yang bagus, yang indah, yang bersih, dan rumahmu ada karpetnya bagus, lalu jendela-jendela semua dibuka, udara segar masuk, maka Yesus kerasan tinggal di dalam rumahmu. Di mana Tuhan? Saya tidak ngerti, tanya Tuhan. Tuhan berkata, tahukah engkau? Ketika rumahmu, ketika hatimu beralaskan karpet kebenaran yang dari aku, hati kita beralaskan kebenaran yang dari Tuhan, disertai dengan
Udara yang sejuk disertai dengan hati yang penuh damai sejahtera, damai sukacita yang dari Tuhan. Maka aku kerasan tinggal di dalam hatimu. Saudara, hati yang selalu damai, hati yang selalu bersyukur. Tuhan itu senang. Coba deh hati selalu ngumpat, selalu marah, selalu emosi, selalu cemburu, selalu sakit hati. Aduh, apalagi ada batu kerikilnya, Tuhan tidak bisa duduk. Tapi ketika hatimu beralaskan kebenaran, hatimu damai sejahtera, damai sukacita, Tuhan kerasan tinggal di dalam hatimu. Dan ketika Yesus kerasan tinggal di dalam hatimu, apakah dia tidak tahu keinginan hatimu? Kerinduan hatimu? Tahu, maha tahu. Apakah dia tidak tahu engkau ingin dipakai menjadi alat kemuliaan yang luar biasa? Apakah Tuhan tidak tahu engkau akan ingin sekali jadi orang yang berkedudukan? Kalau bisa the best, kalau bisa paling atas. Tahu, Tuhan maha tahu. Dan kalau Tuhan ada dalam hatimu, engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, dia akan membimbing engkau. Dia akan mengajar engkau. Dia akan memimpin engkau. Dia akan menjadi petunjukmu, menunjukkan kepada engkau, engkau harus begini. Kalau engkau begini, engkau lompat. Kalau engkau begini berjalan bersama aku, engkau naik lagi. Engkau naik lagi dan naik lagi. Saudara, kita tidak mungkin bisa mencapai jenjang puncak yang tertinggi tanpa Roh Kudus. Tidak mungkin bisa. Kedudukan jabatan manusia di dunia bisa naik, bisa turun. Hari ini bisa jadi konglomerat, besok jadi melarat. Bisa. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus tidak pernah naik turun, Roh Kudus tidak pernah mundur, tapi Roh Kudus selalu mengajak Anda berjalan maju dan maju ke depan. Naik dan naik, terus naik dan naik, sampai ke puncak yang tertinggi berkemenangan, sampai engkau mendapat piala kemenangan yang luar biasa. Sampai engkau mendapatkan piala mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, ya. Ada mahkotanya banyak, ada 5 mahkota. Dan ketika Anda berkemenangan, Anda pasti mendapat semua mahkota itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, berjalanlah bersama Roh Kudus. Lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya. Nah, kita ini dengar firman Tuhan sampai di sini senang. Ya. Mulai membenahi hati, mulai berdoa dengan pesan Tuhan, senang. Tetapi Anda tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai, tapi Anda selalu lalai, selalu lupa. Ya kan? Tuhan selalu berkata apa? Lakukan sesuai dengan perintahku. Daud melakukan sesuai perintah Tuhan. Diturunkan kepada anaknya Salomo dipesani. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, tahukah Anda Salomo kenapa bisa disayang Tuhan? Dikasih kedudukan yang luar biasa. Tidak ada raja yang seperti engkau. Kenapa lain daripada lain? Luar biasa kenapa Salomo punya hati yang lain daripada raja-raja yang lain. Bapaknya aja Daud tidak seperti Salomo. Salomo, Anda lihat dari cerita Salomo awal, dia dikasih jabatan, kedudukan raja. Dia membawa segenap umat Israel sujud di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik di bukit pengorbanan kalau nggak salah itu. Dia memberikan kambing domba yang luar biasa banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Dan hari ini kita baca lagi di firman Tuhan ini, ketika dia membangun bait suci, dia mengangkut tabut perjanjian, tabut suci dipindahkan, tidak dengan tangan kosong. Firman Tuhan berkata dia juga mempersembahkan ya kambing domba, lembu sapi, semuanya sampai tidak terhitung jumlahnya. Berarti luar biasa banyaknya. Saudara, persembahan Salomo itu menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah menyampaikan buat saudara, pujian penyembahan saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah dengan kita memuji menyembah, tok terus memuji menyembah, lalu berkat itu ceplok dari langit, saudara? Enggak. Salomo memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan memberikan kedudukan jabatan kepada Salomo. Tuhan memberkati Salomo dan seluruh keluarganya, seluruh rakyatnya, semuanya dengan yang terbaik. Tuhan pelihara.
Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Tetapi hari ini kita mendengar pesan Tuhan. Kita mendengar doa-doa didoain dapat pesan Tuhan. Sudahkah saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan? Anda berkata, sudah Bu Lingling, sudah. Aku memberikan hatiku yang terbaik buat Tuhan. Oke. Salomo juga memberikan hatinya yang terbaik. Dia cinta pada Tuhan melebihi saudara dan saya. Iya. Sekarang Tuhan berkata lagi, sudahkah engkau melakukan sesuai dengan petunjukku, sesuai dengan kebenaran firmanku? Sudahkah? Sudahkah Anda mengembalikan milik Tuhan? Maleakhi 3 ayat 6 sampai 10. Sudahkah Anda mengembalikan milik Tuhan? Baca di selanjutnya, di mana juga menabur. Saudara, selama ini sudahkah kita memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Sudahkah Anda menjadi pelaku firman? Maaf, saya tidak minta uang saudara. Cuman saya sedih. Saya sedih kenapa? Selama ini kita tidak belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan yang ada di Zoom ini. Selama ini kita belum belajar memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Engkau berkata, sudah, aku sudah memberikan di gerejaku. Sudah, aku sudah memberikan begini-begini. Oke, puji Tuhan. Tetapi hari ini, Tuhan ingatkan kepada saudara semuanya. Lakukan semua sesuai dengan kehendakku. Kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Menaburlah di ladang yang subur, di ladang yang gembur. Saudara, ladang kita di Zoom ini bukan bangunan gereja. Tetapi ladang di Zoom ini adalah ladang yang subur dan gembur. Kenapa? Waktu lalu saya tidak mengerti dan Tuhan pakai hambanya Ibu Grace Lumampau yang menjabarkan, yang memberikan artinya kepada kita. Ladang yang subur dan gembur adalah ladang di mana di Zoom ini yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, yang meluaskan Roh Allah berkarya dalam hidup kita, di mana ada penyampaian pesan-pesan Tuhan, di mana ada nubuat-nubuat disampaikan. Dan ketika ada pesan Tuhan disampaikan, ada nubuat Tuhan disampaikan, disitulah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus, bahkan Roh Kudus yang berbicara langsung kepada kita. Itu adalah ladang yang subur dan gembur. Saudara, ketika Anda memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan memperhatikan pekerjaan. Saudara, saya tidak pernah memberikan target pada saudara. Saya jarang kan, kadang-kadang sih pasang. Ini kayak ada keperluan perpanjangan Zoom, lalu menara doa, saya pasang itu iklannya, ya, co-host tampilkan, bisa mempersembahkan, ya, bisa menabur di pekerjaan Tuhan di Zoom ini, rekening, ya, ditampilkan. Saudara, ketika hal itu ditampilkan berkali-kali, mungkin Anda lihat, mungkin Anda juga tidak mau lihat, ya, tidak mau tahu. Itu tidak masalah bagi saya. Itu kan urusan saudara dengan Tuhan, ya kan? Masing-masing ada porsinya sendiri dengan Tuhan. Nah, ketika Anda tidak terlalu memperhatikan, tidak masalah. Tetapi saat ini saya cuma mau membagikan buat saudara. Kita belajar menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus. Kita belajar menghargai dan menghormati semua yang disampaikan Roh Kudus kepada kita semua. Kenapa? Karena ada di antara Anda semua yang benar-benar melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda, ya, tidak berdaya, tidak mampu. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada Anda. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, bahkan Tuhan yang bukakan pintu, Tuhan bukakan jalan. Tuhan berikan rumah ketika engkau tidak punya rumah. Tuhan berikan pekerjaan ketika engkau tidak ada pekerjaan. Tuhan berikan terobosan-terobosan terjadi dengan cara Tuhan. Saya sering menyampaikan, lakukan sesuai dengan petunjukku. Lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Ku.
Saudara, hari ini baru dibuka. Kembalikan milik Tuhan. Anda belum seperti Salomo yang mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi yang tidak terhitung jumlahnya. Ini di luar persepuluhan milik Tuhan. Karena dia memberikan yang tidak terbatas, yang luar biasa jumlahnya. Anda hitung saja kambing satu berapa, domba berapa, sapi berapa, lembu berapa. Coba, itu tidak terhitung jumlahnya. Artinya, Salomo mempunyai hati yang luar biasa untuk Tuhan. Dia benar-benar membenahi, dia membangun rumah Tuhan yang luar biasa. Alangkah indahnya ketika Anda semua mulai membenahi hatimu, mulai membersihkan hatimu, mulai mengampuni dan mengasihi, mulai membangun hatimu, membangun bait suci di dalam hatimu, dan kau mulai menghiasi dengan semua perbendaharaan yang ada. Salomo menghiasi dengan emas. Anda mulai menghiasi. Ketika Anda nurut sama Tuhan, dibentuk, diapain aja nurut sampai Anda keluar sebagai emas yang murni berkilauan. Dan Anda juga menurut melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kembalikan 1/10 milik Tuhan. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang, Tuhan tidak pernah lalai. Saya jamin hidup Anda akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Saudara tahu, ada seorang anak Tuhan di tempat ini yang luar biasa sampai dia bisa mendengar suara Tuhan. Ya, dia awalnya iseng-iseng kerja online itu loh, online. Ya, ketika dia online, pesanannya, ordernya itu banyak. Dia pikir, waduh, ini bisa habis enggak? Ternyata Tuhan buat habis. Online-nya itu luar biasa, ramenya itu luar biasa. Ya, habis. Dan ketika ada peraturan baru di online itu, sekarang siapa yang pesan di Shopee dinaikin 1.250 atau 1.000 berapa gitu ya. Dia pikir, wah, nanti masa bisa tetap rame ya? Kalau dinaikin biasanya akan berkurang. Biasanya sepi. Saudara tahu, saya nggak tahu dia punya hati, saya cuma tahu dia kerjanya diberkati Tuhan, syukur. Ya, saya sudah sampaikan waktu di onsite. Nah, barusan kan onsite tanggal 29 Juli, ya, hari Selasa di Max One. Saudara tahu nggak? Saya sebetulnya nggak mau nyampaikan, itu rahasia saya kan. Tetapi Tuhan mau saya berani membuka ini semua kepada saudara. Karena Tuhan mau saya tetap rendah hati. Saudara tahu, waktu onsite tanggal 29 Juli, bayangin saya itu nggak punya duit. Rekening saya itu BCA yang saya tampilkan buat saudara itu saldonya 146.000. Bayangin 146.000, nanti onset itu biayanya onset itu kurang lebih 5 juta sekali onset. Kenapa? Ada buat pembicara, ada buat makanan, ada buat pemain musik, WL, ya. Lalu multimedia. Lalu ada beberapa orang tertentu dari utara, bemo, bayar bemo, jemaah dari utara yang tidak mampu. Bayar bemo jemaah dari selatan yang tidak mampu. Bayar bemo dari jemaat barat yang tidak mampu. Belum lagi kalau ada hamba Tuhan yang turun dari luar kota turun ke Surabaya. Saya tidak pernah membiarkan semua itu pulang dengan tangan hampa. Tidak. Semua hamba Tuhan yang di Zoom ini juga. Semua ada jatahnya masing-masing. Bukan nganggur-nganggur masuk di Zoom. Tidak. Mereka semua juga ada berkat yang dari Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi semua. Saudara, dan ketika saya tidak punya uang itu, saya mau minta siapa? Saya minta anak saya malu. Anak saya akan berkata, mana Tuhannya Mami?
Kenapa kok tuannya Mami tidak memberkati? Saudara, saya tidak pernah. Dan saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, nanti ada sum Tuhan. Uang ini cuma 146.000 Tuhan. Saya enggak tahu Tuhan, tapi Tuhan, pokoknya aku sudah ngomong sama Tuhan. Tuhan tahu, aku berserah dan terserah Tuhan. Saudara, mungkin Tuhan lagi latih saya ya. Dan ketika saya cuma ngomong itu 2 kali, kenapa? Saya udah pagi udah ngomong sama Tuhan. Gak ada mujizat, ya. Siang ini sudah siang. Saya ngomong lagi sama Tuhan, sebentar lagi Zoom. Saya harus berangkat dari rumah jam 3. Zoom-nya jam 6. Ya, harus siap perjalanannya semuanya. Karena harus bawa organ, bawa mic, bawa semuanya. Dan saya berkata lagi sama Tuhan, Tuhan, sebentar lagi loh sudah Zoom loh Tuhan. Uangnya cuma 146.000 loh Tuhan. Udah. Saudara tahu, begitu saya ngomong, beberapa waktu kemudian, sebelum saya berangkat, kalau nggak salah, saya siap-siap, ada anak Tuhan satu WA saya. HI, saya baru transfer. Saya berkata, puji Tuhan, kamu transfer tepat pada waktunya karena kita lagi membutuhkan untuk ibadah onsite. Saya berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Ya. Dan dia berkata, aduh AI, makanya dari tadi hati saya itu digerakin Tuhan, terus suruh transfer ke AI Lingling. Saya tuh masih enggak terlalu mengindahkan ya, karena sambil kerja kan. Tapi hati saya itu terus, saya memang bernasar sama Tuhan. Tapi saya itu nantilah, kan saya kerja. Tapi Tuhan dari tadi dorong saya untuk transfer AI. Karena saya sudah janji, saya sudah ngomong sama Tuhan, saya sudah bernasar Tuhan. Kalau kerjaanku tetap enggak merosot, ya, enggak sepi dengan perubahan-perubahan ini, saya bernasar Tuhan, saya akan memberikan yang terbaik buat engkau. Dan dia belum pernah memberikan yang seperti yang dia berikan saat itu. Karena dia bernasar. Saudara, dan ketika dia memberikan, dia bilang lega, dia berkata, aku lega, aku mulai sekarang, aku akan belajar peka dengan suara Tuhan. Terkadang itu merasa tidak mungkin. Ya, saudara. Kalau Anda melihat saya, nggak mungkin nggak megang duit. Loh iya toh. Nggak mungkin nggak pegang duit. Tapi saya kan pernah berkata buat Anda, kita ini harus punya hikmat yang dari Tuhan. Nggak selalu kalau kita harganya, tidak. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, itu baik. Tuhan mengajarkan baik, kita tetap rendah hati. Ini ada obrolan sel besar-besaran. Iya kan? Nah, saya kalau cari itu selalu waktu tunggu besar-besaran sel yang besar. Selnya kalau yang 50%, 75%, 80% itu baru cari. Kita bisa pakai baju yang cantik tetapi dengan harga yang murah. Nggak perlu gengsi. Gengsi nggak bisa membawa perubahan dalam hidup kita. Tetapi tahukah kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan dengan hikmat dan petunjuk Tuhan, kita tetap sih, tetapi kita tidak mengeluarkan uang banyak. Dan ketika saya melihat campur tangan Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saya berkata, Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau menyertai dan Engkau menyediakan tepat pada waktunya, sehingga semua bisa bersuka cita. Dan ketika semua sukacita, Tuhan memberikan bonus, ya. Ada yang kirim minyak 1 literan waktu itu, 24 dibagikan kepada jemaat. Dulu kalau pembagian kepada jemaat yang miskin, ya, yang miskin apa gak miskin, aku enggak ngerti. Semua angkat tangan, semua pada maju minta sembako. Semua minta dibagi beras, semua dibagi minyak, gula. Tetapi ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada saya, ya, memang kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, itu enggak terpikir. Tetapi kalau Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu mengajarkan kepada saya cuma berkata begini, siapa di antara Bapak Ibu yang miskin?
Angkat tangan KB, saudara. Yang miskin, angkat tangan. Karena yang miskin yang dapat sembako. Lalu Tuhan ngomong gini, coba ngomong, saya ngomong sama jemaat. Ketika Anda mengangkat tangan Anda berkata Anda miskin, Anda butuh beras, gula, minyak. Dengan tidak langsung Anda mengimani diri Anda itu miskin. Jadi Anda mengimani dirimu itu menuju kemiskinan. Saudara, ketika saya berkata semua tangan turun, tidak ada yang miskin. Ya, 2 minggu lagi saya juga tanya lagi, siapa di antara kalian semua yang butuh minyak, yang tidak bisa beli minyak? Tidak ono sing angkat tangan, minyakku aman, saudara. Ya, tidak ada yang angkat tangan lagi. Sampai biasanya ada ibu-ibu yang selalu saya kasih beras, ketika saya berkata, ini beras, enggak, berasku masih ada di rumah. Kenapa? Karena mereka mulai terbuka, mata rohani, mata hatinya. Ketika Anda maju ke depan, Anda selalu minta beras, gula, minyak. Anda mengimani Anda ini orang miskin. Anda terus mengimani hidupmu miskin. Terus menuju kemiskinan. Nah, sekarang belajar mengimani hidupmu kaya. Hidupmu diperkaya oleh Tuhan. Bagaimana cara kita hidupnya kita diperkaya dengan Tuhan? Kita belajar memberi. Kita belajar bersedekah. Kita belajar menabur. Dan ketika kau melakukan itu, engkau sedang mengimani dirimu adalah orang yang berhasil. Dirimu adalah orang yang diberkati. Dirimu adalah orang yang berkelimpahan. Saudara. Dan saya merasakan Tuhan kita itu Tuhan luar biasa. Ya, ketika kita membutuhkan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa mengampuni, mengasihi. Kita bisa memberikan hati yang benar. Membangun wadah kita, hati kita. Bait suci di dalam hati kita dengan benar. Berikan pujian penyembahanmu. Yang berbau harum yang menyenangkan hatimu. Hati Tuhan. Ketika engkau terus memuji menyembah. Maka air dari atas turun. Membersihkan seluruh hatimu. Membersihkan seluruh isi hatimu, kotoran-kotoran di hatimu, semua luka-luka di hatimu, semua bersih-bersih, semua sembuh. Semua sembuh, semua pulih, dan hatimu menjadi hati yang putih bersih. Dan ketika hatimu sudah putih bersih, engkau terus memuji menyembah. Engkau memuji menyembah. Engkau melakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Kembalikan milik Tuhan, menaburlah buat pekerjaan Tuhan. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Dan ketika engkau menabur, engkau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah lalai. Firman Tuhan berkata, aku yang membukakan tingkap langit bagimu. Aku yang menjagai, aku yang menghalau binatang, pengerik, pelahap, semuanya. Tuhan menjagai. Dan engkau dibuatnya menjadi orang berhasil. Perjalananmu ketika kau dalam koridor kebenaran Tuhan. Engkau terus berjalan bersama Tuhan dalam koridor kebenaran Tuhan disertai dengan kekudusan. Semakin hari belajar hidup dalam kekudusan Tuhan. Belajar perkataan yang baik, yang benar. Perkataan yang bagus, yang benar. Semuanya. Maka itu terjadi dalam hidupmu. Dan engkau berjalan bersama Tuhan. Engkau masuk dalam Zoom ini. Engkau tidak sia-sia. Engkau ada pertumbuhan di dalam Zoom ini. Engkau ada pertumbuhan, ada peningkatan baik di dalam rohanimu. Baik di dalam imanmu. Maka terjadilah peningkatan juga di dalam jasmanimu. Dan apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan. Akan ada terus peningkatan-peningkatan terjadi. Dan janji Tuhan benar-benar terjadi tergenapi dalam hidupmu. Kalau janji Tuhan buat kita semua tahun 2025 adalah tahun kemenangan, tahun kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan. Lalu kita tidak pernah mengembalikan milik Tuhan. Anda mau menang dari mana? Anda mau makmur dari mana? Tidak bisa. Itu semua ada gandengannya, ada kaitannya.
Tuhan mau kita bisa mengampuni dan mengasihi dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar. Kita mulai membenahi hati kita, membangun bait suci di dalam rumah kita. Benahi hatimu, dan biarlah hatimu tetap ada damai sejahtera, damai sukacita. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, selalu damai sukacita disertai dengan kemurahan dan kebajikan, kata Tuhan. Maka Yesus kerasan tinggal di dalam hatimu. Ketika Yesus kerasan tinggal di dalam hatimu, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Ketika engkau memperhatikan, kau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Dia tidak pernah terlambat, dia selalu membuka tingkap langit bagimu. Dan selalu menjagai, memagari, semua binatang pelahap pengerik, semua diusir, semua dihalau, dihardik dari depanmu. Dan kau terus berjalan bersama Yesus, engkau menabur, engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan, taburanmu tidak akan sia-sia, engkau akan menuai berkali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita belajar dari Salomo. Pernahkah Anda baca Alkitab dari awal sampai akhir? Adakah orang mempersembahkan lebih dari Salomo? Yang tidak terhitung jumlahnya. Di Alkitab dicatat ketika dia diangkat, dia mempersembahkan di bukit pengorbanan. Ketika dia membangun bait Allah lagi, bait suci, dia juga mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan ditulis di sana tidak terbilang, tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Tidak terbilang dan tak terhitung. Saudara, kita belum sampai ke Salomo. Kita belajar mengembalikan milik Tuhan. Kita belajar menabur buat pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya. Ada yang cuma bisa kasih 5.000, ada yang cuma bisa kasih 10.000. Tetapi Tuhan lihat hatimu. Hatimu yang punya hati yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan itu menjadi diperhitungan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Saudara, kalau saya pelit, saya terima, saya semua simpan untuk saya. Saya tidak akan kekurangan uang. Tetapi ketika saya belajar, datang lewat tok. Iya toh? Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari luar pulau. Dia bilang, kamu podo mbak aku ya, Ling. Kenapa? Apanya yang podo? Kita baru kenal. Semua berkat datang lewat. Oh iya, itu podo. Datang lewat tok. Sampai aku mikir bingung, aku kok datang lewat tok. Iya toh? Lah kapan naik terus datang lewat? Tapi saudara, ketika datang lewat, kita taat. Ketika saya tidak punya uang, bayangin 146.000, Tuhan kirim keperluan itu dengan cara Tuhan. Dan anak Tuhan ini tidak pernah. Dan dia bilang, itu nasarku, baru aku memberikan. Saudara, bayangin. Dan saya percaya ketika dia melakukan apa yang dia nasarkan pada Tuhan, dia tidak akan kekurangan, tetapi Tuhan memberkati dia semakin luar biasa dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari kita belajar. Tidak cuma sebagai pendengar yang baik, pelaku firman yang baik. Pelaku firman itu, yaitu tadi, ya mengampuni, mengasihi, jaga hatimu, benahi hatimu yang baik dan benar, yang putih bersih tiada bercela. Terus memberikan pujian penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Menaburlah di tanah yang subur dan gembur. Supaya engkau mengalami perubahan terjadi. Engkau mengalami pertumbuhan terjadi. Masalah persoalanmu diselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib, yang kita tidak mengerti. Ya, coba kalau waktu saya sakit, mengalami saya jatuh. Saya suruh masuk rumah sakit, suruh bayar dewek. Nggak bisa, saudara, nggak mampu. Saya pilih nggak di rumah sakit. Tahun lalu, yang 1,5 tahun lalu, waktu saya disuruh ke rumah sakit, saya bukan nggak mau ke rumah sakit, mau, tapi takut sama duitnya rumah sakit. Saya takut sama jumlah bayarnya. Mendingan saya di rumah aja, tidur aja di rumah. Saya berdoa dengan iman supaya Tuhan sembuhkan. Memang bisa jalan. Kelihatannya sembuh. Tetapi Tuhan lebih tahu keadaanku. Dan ketika yang kedua kali, Tuhan buat masuk rumah sakit. Dan ketika masuk rumah sakit, aduh, saya sudah pikir ini bagaimana? Bayarnya bagaimana? Iya kan? Tetapi Tuhan itu ajaib. Dan akhirnya saya boleh gratis semuanya.
Ya, tetap harus ada uang muka yang enggak gratis itu 10 juta. Sekarang peraturan baru 10 juta. Dan 10 juta akhirnya Tuhan itu baik. Dari anak saya semua, urunan, ambil bagian semuanya. Dibagi, 10 juta dibagi untuk mereka bayar DP-nya rumah sakit. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Asal kita juga memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Belajarlah memberikan yang terbaik, karena apa yang kau tabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan dari Tuhan. Engkau menabur kasih, engkau menuai kasih. Engkau menabur berkat, engkau pun akan menuai diberkati Tuhan berkelimpahan dengan cara Tuhan. Ya, karena Tuhan selalu memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau sebagai pelaku firman. Lah kalau janji Tuhan itu indah dalam hidupmu, engkau cuma nunggu di depan pintu, engkau tunggu terus di depan pintu, tidak berlaku apa-apa, tidak akan bakal terjadi. Tidak akan ada mujizat terjadi. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan ini ya boleh merubah mindset pikiran kita. Dan biarlah kita mulai belajar melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Supaya benar-benar kalau Tuhan mau pakai, tidak setengah-setengah. Karena kalau orang pelit, tidak mungkin dipakai Tuhan. Ya, Tuhan itu kalau pakai itu cari orang itu pasti yang tidak pelit. Kalau pelit, gimana bisa dipakai Tuhan? Tidak bisa. Kalau pelit itu cuma bisa terima. Tidak bisa. Tuhan maunya itu terus jalan. Dari atas terus turun, tersalur, terus. Maka yang dari atas terus turun. Memenuhi lumbung-lumbungmu. Memenuhi permendaraanmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari jangan takut, tidak ada pemaksaan, tetapi memang ini harus disampaikan. Kenapa? Supaya Anda mengalami perubahan terjadi dalam hidupmu. Jangan biasa-biasa saja, rugi usia, rugi waktu, dari tahun ke tahun cuma biasa-biasa. Jangan. Tetapi hari ini kita mau belajar jadi orang yang luar biasa. Anda tidak rugi waktu. Waktu berjalan terus, Anda naik terus. Ada peningkatan dalam hidupmu. Umur boleh bertambah terus. Tetapi Anda tetap sehat walafiat, kuat, gagah perkasa. Dan Anda tetap maju dan maju terus, naik peringkatmu di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Buat apa uang kita banyak kalau kita nggak bisa berjalan, kita sakit, kita tidak berdaya, tidak ada gunanya. Saudara, ada seorang anak Tuhan. Dia bekerja, dia simpen luar biasa. Dia nyelengin luar biasa. Tetapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu, dia memberi kabar semuanya dirampok, semuanya habis, tidak bersisa. Saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau engkau banyak berdoa, engkau tidak pelit, Tuhan itu menjagai. Tuhan melindungi. Rampoknya bukan rampok terang-terangan, bukan. Terima pembantu baru 3 hari kerja. Udah dirampok seisi rumah habis. Saudara, mari. Andalkan Tuhan. Tidak cuma mengandalkan, tidak cuma menyertakan, melibatkan. Kita sendiri harus terlibat. Kita sendiri harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya semua benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada? Ibu Gembala Feben, ya. Silakan Ibu Gembala. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Cik Lingling buat firman-Nya. Tuhan bukakan terang-terangan. Semoga hati kita bukan hati yang berbatu, tapi hati yang gembur, lunak. Supaya benih saat ditaburkan, maka itu nanti bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Saat kita tidak menabur benih, kita tidak akan menuai
kita tidak akan panen. Tetangga kita menabur benih, maka tetangga kita akan menuai. Kita hanya melihat saja. Itulah sebabnya firman Tuhan malam hari ini mengingatkan saudara dan saya. Mari kita memiliki kehidupan rohani yang peka, mata hati yang bisa melihat kemuliaan, mata hati yang bisa melihat penuaian itu terjadi. Oh, haleluya. Mari saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama. Serius di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau melakukannya. Tuhan, aku mau mengerjakannya. Supaya aku tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ramakana makaria ramaso. Ya ramakana makaria ramaso, ya ramasangkara makuria. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semoga kami sadar semuanya. Tuhan tidak melihat jumlah banyak atau sedikit. Tapi Tuhan, Engkau melihat hati kami. Kami mau belajar. Dari yang kecil kami mau belajar. Seperti firman-Mu mengatakan, setia dengan hal-hal yang kecil. Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Apalagi kalau kami ini mau belajar memberikan yang terbaik, yang lebih besar, yang lebih berarti dan bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah hutang kepada siapapun. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Firman-Nya tidak kosong kembali begitu saja. Tapi Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita yang mau melakukan. Setiap tindakan kita untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan membalaskan semua apa yang kami perbuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sadarkan Tuhan, kami punya telinga untuk mendengar. Kami punya mata untuk melihat. Kami punya mulut untuk bisa berkata-kata yang baik dan positif. Kami punya tangan untuk melakukan sesuatu yang baik. Kami punya kaki untuk bisa melangkah dan berjalan. Itu semua adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Apa yang harus kami balaskan untuk Tuhan? Apa yang pantas untuk kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala kebodohan dan kelemahan kekurangan kami. Seringkali kami egois mencari kepentingan diri sendiri. Kami menjadi kikir karena kami menjadi hamba uang. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Manusia lebih menyukai uang daripada menurut akan firman Tuhan. Tuhan, supaya kami tidak menjadi hamba uang. Biarlah kami boleh, oh Tuhan, haleluya, benar-benar jadi hamba Tuhan yang dimerdekakan dari segala tekanan-tekanan karena uang kami tertekan. Karena uang kami tidak bisa bebas. Karena uang kami akan mengalami dosa dan kesalahan. Kalau kami melakukan dengan benar, karena apa yang kami punya itu datangnya dari Tuhan. Maka kalau Tuhan minta, maka kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kami harus lakukan, kami harus memberi apa yang Tuhan minta dari kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan yang baik dan benar. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Karena kami jadi orang-orang yang bebal, bodoh. Oh Tuhan, tidak peka. Tidak mengalami lawatan Tuhan. Oh, haleluya, supaya kami memiliki budaya malu. Hanya minta dan minta, minta, minta dan minta. Tidak ada ujung akhirnya. Tuhan, kapan kami akan memberi? Haleluya. Itu pertanyaan pada diri kami sendiri. Kapan mau beri? Jawablah di dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Tuhan tidak pernah menuntut. Tuhan tidak pernah memaksa kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya menyadarkan kami. Berkati hamba-Mu Cik Lingling dengan hikmat, akal budi, dan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak usah takut orang lain tersinggung ataupun curiga
hal-hal yang negatif. Karena itu firman Tuhan yang harus disampaikan. Itulah sebabnya Tuhan, supaya kami melakukan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Berkati Cik Lingling dalam pelayanannya di dalam Grace Ministry. Berkati baik Zoom. Oh Tuhan yang haleluya diadakan setiap 1 minggu 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Tuhan, kami sebagai pengikut jemaat yang setia. Bukan saja kami setia keluar masuk Zoom, tetapi kami mau setia melakukan lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, berkati juga ibadah onset. Tuhan baru mendengar ini Tuhan, bahwasannya biaya untuk sekali pelayanan di onset, oh Tuhan, Meswan ataupun di menara doa, membutuhkan 5 juta sekian Tuhan. Oh haleluya, Tuhan telah mengadakan dengan caramu yang ajaib. Oh terima kasih. Orang yang memberi tidak akan jatuh miskin, bahkan semakin diberkati Tuhan dengan limpah. Haleluya. Karena mereka memiliki hati, haleluya, untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya, kalau Salomo telah memberikan teladan kepada kami, kami juga mau belajar seperti Salomo. Tuhan terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Berkati juga Tuhan kebutuhan untuk Zoom. Oh Tuhan, pembiayaan setahun sekali. Baik untuk kontrak di menara doa pun setahun sekali dibutuhkan. Jumlah besar Tuhan. Siapa yang harus digerakkan? Siapa yang tidak kikir? Itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus. Jangan sampai, oh haleluya, pekerjaan Tuhan meminta-minta seperti tetangga. Oh Tuhan, haleluya, di luar Tuhan. Sungguh sangat mempermalukan namamu. Tuhan, kami anak-anak Tuhan mau gotong royong, mau kerjasama. Kami mau berbagi bersama-sama. Dengan persembahan yang sedikit dikumpulkan, istilahnya sedikit-sedikit menjadi bukit, maka berkat itu akan cukup untuk kebutuhan Zoom, untuk kebutuhan kontrak menara doa. Tuhan, kami percaya kalau anak-anak Tuhan ini memiliki hati yang mengasihi Engkau. Tidak setandablek. Oh Tuhan, masa bodoh, pura-pura tidak mendengar. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami yakin dan percaya semuanya akan kami tuai. Oh haleluya, kami akan panen. Kami akan mengalami berkat pertolongan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Berkati, berkati. Berkati keluarga Cik Lingling, anak cucu mantunya. Juga terus disentuh oleh Tuhan untuk terus mendukung. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya, Cik Lingling sebagai salah satu orang tua yang terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Biar anak cucu mantu ini peduli juga. Oh Tuhan, haleluya. Ikut turun tangan untuk menolong dan membantunya. Terima kasih Tuhan. Berkati naungi keluarganya, kesehatannya, ekonominya, pekerjaannya. Oh Tuhan, haleluya, berkati semuanya. Kesehatan Cik Lingling semakin pulih, sembuh, sehat, sempurna. Tuhan, tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di atas baunya terus berlangsung, tidak bisa berhenti. Itulah sebabnya Tuhan berikan ekstra kekuatan. Dengan kuasa otoritas surga memimpin hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu dengan karunia-karunia ilahi. Dengan hikmat dan pengurapan dari kuasa surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada Tuhan Bapak Dr. Habel Ndun yang mendukung juga pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan telah pakai untuk karunia kesembuhan, mendoakan anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Berkati juga pelayanannya untuk berbagi firman Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bu Grace Lumampau. Oh Tuhan, Ibu Dorcas. Oh Tuhan, kami serahkan juga Ibu Roslina. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Wilson Pangkai.
Kami berdoa juga Tuhan. Oh haleluya Bapak Sabta Wibowo. Tuhan tolong senantiasa pakai melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami dibangun iman kami. Kami diubahkan sehingga kami menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Dewasa di dalam berpikir. Dewasa di dalam tindakan. Oh Tuhan, dewasa di dalam tutur kata. Terima kasih Tuhan, semua tingkah laku sikap kami terus terarah, dipimpin. Hidup dan hati kami dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ketiga kohos yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam Zoom ini. Baik hamba-Mu David bersama Sylvia, hamba serahkan juga anak-anaknya, hamba serahkan juga keluarga rumah tangga hidup nikah mereka. Berkati juga pekerjaannya. Oh Tuhan, selalu Tuhan campur tangan, turun tangan untuk kehidupan mereka. Tuhan tahu pergumulannya. Demikian juga kami berdoa untuk Julius. Tuhan, juga kadangkala Stasia ikut ambil bagian untuk menolongnya. Maka Tuhan berkati pelayanannya, berkati masa depan mereka. Berkati buka jalan apapun jadi pergumulannya, apapun yang dihadapinya. Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan berkati, Tuhan haleluya, keluarganya, berkati kedua orang tuanya, berkati juga, oh Tuhan, masa depan keluarga ini Tuhan. Tolong semuanya, berkati pekerjaannya, berkati semua apapun yang dia hadapi hari-hari ini. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, keteguhan hati, supaya tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Karena Tuhan setia, Tuhan selalu ada menjaga mereka semuanya. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang mengalami bisnis pekerjaannya, mengalami gangguan, biar Tuhan juga campur tangan, Tuhan tolong. Oh Tuhan, tentang kesehatannya Tuhan juga jamah, supaya semuanya dalam keadaan sehat, yang sakit pun disembuhkan. Tuhan, yang susah pun terhibur oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, yang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan dan bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Masih banyak yang hendak kami doakan untuk saudara-saudara kami. Tapi hamba-Mu terbatas, tidak dapat mengingat nama-nama mereka satu persatu. Sejumlah 120 sekian. Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu. Berkati mereka, baik yang tidak hadir maupun yang hadir. Diberkati Tuhan semuanya. Bahkan yang jauh dari Engkau, Tuhan bawa mereka kembali bersama-sama untuk bersekutu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini akan sebentar akan dilanjutkan sampai pada selesainya. Tuhan berkati hamba-Mu Cik Lingling yang terus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan tuntunan firman dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga, melimpahi dengan segala kebahagiaan, ketenangan, kekuatan, kesehatan, pemulihan, kesembuhan terjadi. Oh haleluya, masa depan. Haleluya, aku serahkan semua kepada-Mu Tuhan, memberkati kami keselamatan dengan masa depan yang penuh pengharapan untuk membawa kami kemenangan demi kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami dalam satu nama yang kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Cik Lingling. Ya, Haleluya. terima kasih Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama Cik Ling. Sehat, kuat, dan semangat. Immanuel. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada?
Bisa disampaikan kalau ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, Lemai. Ya, Ya, di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan mengajarkan kita itu supaya kita itu setiap hari mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Kita harus selalu menjaga hati kita dan mulut kita. Karena Tuhan itu melihat ya hati kita, juga melihat mulut kita. Karena mulut kita itu ada kuasanya. Di Amsal 4 ayat Amsal 18 ayat 21 ya. Hidup dan mati adalah dikuasai lidah. Siapa suka mengumakan akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita ucapkan itu terjadi dulu di alam roh, baru membalikan keadaan dan jadi terjadi di alam nyata kita. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita itu pusat kehidupan ya. Kalau hati kita benar, pasti pikiran, mulut kita, karakter kita itu benar ya. Kalau hati kita ada sakit sedikit ya, pasti pikiran kita itu ingin membalas dan juga mulut kita itu menceritakan orang tersebut. Tuhan ingatkan kita ya, kita harus selalu menjaga lidah kita, mulut kita, hati kita itu supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus setiap harinya membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu Allah sendiri yang bisa mengubahkan ya pikiran kita, mindset kita, hati kita, dan mulut kita. Itu Allah sendiri. Juga kita harus memperkatakan deklar firman Tuhan. Karena terjadi dulu di alam roh dan membalikan keadaan dan terjadi di alam nyata kita. Juga kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati ya. Dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan yang Tuhan tuntut bagi kita semuanya, termasuk saya sendiri. Karena kita sudah hidup ya di ujungnya akhir zaman, kita harus menjadi 5 gadis bijaksana yang selalu menyiapkan api, menyiapkan minyak ya. Minyak itu kita peroleh dari Roh Kudus. Kita harus setiap harinya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan itu seringkali kita itu hidup dalam daging ya. Tetapi kalau kita hidup dengan Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita dari setiap langkah hidup kita itu. Terima kasih Ailing karena saya mau kesaksian dia. Terima kasih doanya waktu Jumat minggu lalu ya. Kita AI mendoakan orang yang di Papua yang sakit itu tinggal balung dan kulit ya. Jadi koma sudah berapa bulan. Jadi belum apa-apa. Tapi puji Tuhan sejak ada pesan Tuhan harus mengampuni, harus minta ampun kepada Tuhan itu memang orangnya koma tetapi telinganya mendengar dia.
kita serahkan pada Tuhan pada hari Senin subuhnya. Puji Tuhan orangnya sudah dipanggil Tuhan itu. Semua Tuhan itu masih mengasihi dia ya. Dia harus mengampuni dulu meskipun orang dari bukan dari agama kita itu. Terima kasih dan juga saya mengucap syukur terima kasih ya. Tuhan itu begitu baik bagi saya. Kenapa? Karena minggu lalu itu saya berjalan, saya jatuh ya ke tenderan tembok, terus habis gitu nggak kuat saya jatuh semua sama tongkatnya. Tapi puji Tuhan waktu itu tidak ada nggak kena apa-apa ya. Terima kasih Tuhan menjaga saya. Terima kasih. Dan juga terima kasih ya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Kemarin itu memang ada orang di sel ya yang sakit. Dia tuh sesak nafas. Tadi kesaksian tadi ketemu lewat telepon kesaksian orangnya sembuh. Waktu sesak nafasnya langsung sembuh. Terima kasih sama Tuhan itu semua karena kuasa Tuhan aja. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Saya hanyalah alatnya Tuhan. Ya kita harus minta ya belas kasih Tuhan dan juga Tuhan mengingatkan memang kita itu yang lalu ya. Mungkin itu selama kita itu berbuat dosa, tetapi kita harus minta ampun ya di hadapan Tuhan Yesus. Kita harus lakukan pemutusan ya, karena dengan kita deklarasi mengakui ya bahwa kita minta ampun di hadapan Tuhan itu supaya perjanjian dengan alam roh itu supaya putus. Pada hari itu juga terima kasih karena Tuhan itu mengingatkan dia ya. Terima kasih itu semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, sekian terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Lindiawati, Trivena Lindiawati, atas penyampaian firman Tuhannya, ayat firman Tuhan, dan juga kesaksiannya. Maju terus, semakin melayani, semakin dipakai Tuhan, luar biasa. Ya, kalau jatuh bangun latihan dari Tuhan, supaya tambah kuat, gagah perkasa. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Trivena Lindiawati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Saya mau saksi, Cik Lingling. Ya, silakan.